Gila ya, salut gue tuh ngerasa kayak dia tuh gubernur, rasa presiden, dan juga rasa selebritis gitu. Nah perhatiin, kaca yang segede-gedenya sampai pecah, tuh lihat. Bayangin, tebel banget. Pertama, gua apresiasi. Yang keduanya, tolong lebih safety, waspada, jangan terlalu memaksakan diri. Kasihan buat ibu-ibunya sih pertama, keduanya juga kasihan buat Pak Deddy Mulyadi. Akhirnya mau jalan aja susah kan gitu ya. Cik atulah nyen judul berita teh sing bener kehead. Masa iya aya judul berita Persib tolak bonus dari Gubernur Jabar, nominal tidak sesuai janji. Padahal kenyataanna Deddy Mulyadi teh geus memenuhi janjina mere bonus 1 miliar ka pemain Persib. Sanajis-najisna babangus anjing masih bisa dikumbah ucai jengkutan. Sia lain mencerminkan anggota dewan yang terhormat. Ini dia guys, anggota dewan disebut. Calon gubernur 5 provinsi Jawa Baratnya Bapak Ono Surono, Bapak Eka Santosa, Bapak Adel Setiawan, Bapak Dodi Permana, terakhir Pak Ustadz ya orang Garut, Bapak Aceng Mujib ya. Nah 5 provinsi Jawa Barat tuh bakal dipecah. Aya nu cocok tuh calona, lamun eueuh engke dipilihna lain ku masyarakat, tapi dipilihna ku Allah Subhanahu wa taala cenah tarik ke akhiratnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Oke. Ada beberapa topik yang mau kita bahas di sini ya, terkait tentang kebijakan Bapak Deddy Mulyadi dan lain-lain. Terutama pastinya kita akan membahas sesuatu yang lagi rame dan yang lagi viral. Nah, ngomongin soal topik, mungkin bakal gua satuin semua videonya ya. Kita akan buat versi yang random banget. Langsung aja yuk, kita gas, kita menuju TKP and play. Kita akan lihat kegiatan Pak Deddy Mulyadi yang kemarin datang ya, itu ke sebuah kota. Ini padahal bukan era kampanye dan bukan era-era apapun yang berhubungan dengan pilih saya gitu ya. Tapi gue ngerasa ketika beliau hadir di sini, ini gubernur rasa presiden. Mohon maaf ya. Ini cuman ya pikiran gue aja gitu teman-teman ya. Kita gas ya, kita play. Gila ya, salut bro. Pak Deddy sehat, ngedengernya tuh enak gitu dua-duanya tuh. Ini yang dari view depan, kalau tadi dari view belakang kali ya. Langsung, ini kan banyak banget bisa dibilang ibu-ibu yang bawa sesuatu kenang-kenangan buat beliau gitu ya. Diambilin gitu. Auranya tuh kenceng banget gitu. Aura apa? Bukan aura-auran, itu beda lagi. Ini aura kepemimpinannya tuh kenceng banget, tapi juga punya rasa aura yang pemimpin tapi rasa selebritis. Jadi complicated ya, susah ngejelasinnya. Aura pemimpin tapi rasa selebritis. Kebayang kalau misalnya kalian pernah lihat ya. Kalau gue jujur pernah ngikutin banget yang namanya Lesti, sampai sekarang pun juga gue masih sangat ngefans banget sama artis yang namanya Lesti. Ketika dia hadir di sebuah acara konser-konser itu, penontonnya kan gila ya, ribuan orang gitu ya. Itu kan artis maksud gue ya. Ketika gue ngeliat video-video ini yang bertebaran, gue tuh ngerasa kayak dia tuh gubernur, rasa presiden, dan juga rasa selebritis gitu. Keren banget ya. Gak ada jarak gitu. Padahal biasanya yang namanya pemimpin atau apalah gitu ya, pejabat itu biasanya ada jarak lah gitu, ada yang jagain.
Tapi dia dengan kerendahan hatinya dia selalu menyambut masyarakat yang selalu menunggunya dari pagi, menyapanya, meminta salaman. Bahkan kita tahu semua minggu kemarin karena saking dekatnya dengan masyarakat, dia tidak pernah membatasi diri. Impact dari hal itu, dia mendapatkan sebuah musibah, tangannya itu sampai kesleo, bengkak cuy, bengkak parah banget ya. Dan di kesempatan ini juga sama ya, efek karena dia tidak pernah membatasi diri antara dia seorang pejabat dan juga dengan masyarakatnya gitu teman-teman ya. Ini ada impact yang sangat dirasa. Salah satu kejadian yang ini, mungkin kalian sudah pada nonton, itu kaca di dalam ruangan masjid sini kalau nggak salah ya, itu sampai pecah saking kedorong-dorong sama masyarakat. Ini kita lihat guys ya. Nah perhatiin, ini kayaknya mau keluar deh, nggak tahu kamu masuk atau mau keluar. Kaca yang segede-gedenya sampai pecah, tuh lihat. Ngeri kan? Ngeri kan? Hampir kena katanya. Kita ulangi lagi ya. Itu saking gimananya ya kan? Ya gimana ya, maksudnya nggak ada batasan gitu dengan masyarakat tuh. Ya mau ketemu silakan, yang mau ngapa-ngapain silakan lah gitu ya, salaman, foto bareng segala macam gitu. Padahal memang kita tahu juga bahwa ada ajudannya di situ yang selalu mengawal beliau. Tetapi kan Pak Deddy Mulyadi selalu kadang-kadang udah biarin gitu, biarin masyarakat pengen salaman sama saya gitu ya. Cuman ya ini impactnya gitu ya. Dan kita coba yang versi dekat, mungkin ada beberapa warga yang deket banget sama kaca tersebut karena kacanya ini gede banget, tebel loh teman-teman. Ini ada yang versi yang dari dekatnya, coba kita cari ya. Bayangin, tebel banget, lihat tuh, masya Allah. Dan masyarakat pun nggak peduli, pengen tetap ketemu, teralihkan sama, padahal ngeri banget tuh, tanpa sendal loh mereka di sini. Ya Allah Rabbi, tetap fokus, masih ngejar Pak Deddy Mulyadi. Di video ini pertama ya, gue apresiasi ya buat ibu-ibu yang selalu berjuang keras mati-matian untuk mendapatkan momen, bisa selfie, bisa video, bahkan bisa salaman sama Pak Deddy Mulyadi. Mungkin yang beruntung teman-teman ya. Padahal kan memang dia walaupun memang seorang pemimpin yang lagi naik daun, tapi kan beliau juga manusia biasa. Tapi maksud gue apresiasi lah buat ibu-ibu yang selalu berjuang keras pengen bisa ketemu sama Pak Deddy Mulyadi. Tapi saya sarankan tolong hati-hati ya. Ini kan bukan di outdoor. Outdoor tuh artinya di luar. Kalau di luar itu kan mungkin nggak ada barang-barang kayak gini. Kalau di dalam ruangan kan kayak gini nih, ada kaca, variasi-variasi di masjid atau di gedung-gedung kan suka ada variasi-variasi yang unik lah gitu teman-teman ya. Yang secara sensitif ketika ditoel atau kena benturan badan, apalagi ini dorongan ya masyarakat ini kan ratusan bahkan ribuan orang masuk, mungkin ya pengen salaman gitu ya, dorong-dorongan saking antusiasnya ketemu sama Pak Deddy, dan endingnya jebum. Yang gue dengar katanya hampir kena sama Pak Deddy Mulyadi. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa, dan buat ibu-ibu juga nggak ada yang kena pecahan-pecahan beling ini, karena gue lihat yang di kamera yang terakhir ini pas di atas samping kiri kalau gue perhatiin itu, jebung. Lu bayangin kaca setebel kayak gitu nimpah ke si ibu yang ngerekam ini atau siapapun yang ngerekam ini. Gila sakitnya kayak gimana, dan jatuh pecahannya di dalam badan. Saking antusiasnya. Pertama, gua apresiasi. Yang keduanya, tolong lebih bisa dibilang safety, waspada. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang tidak memungkinkan, tolong please lah ibu-ibu ya. Kasihan buat ibu-ibunya sih pertama, keduanya juga kasihan buat Pak Deddy Mulyadi. Nah, akhirnya mau jalan aja susah kan gitu ya. Tapi saya sekali lagi apresiasi, semangat, antusias, dan ini adalah sebuah bukti bahwa pemimpin Gubernur Jawa Barat itu punya aura yang sangat kenceng banget, aura rasa selebritis, aura rasa presiden, dan seorang pejabat yang tidak pernah membatasi diri antara dirinya dengan masyarakat. Dia pengen lebih dekat, dia pengen lebih menyentuh terhadap masyarakat, dan ini adalah sebuah hal yang sangat fenomena di tahun 2025, dan ini luar biasa banget ya. Oke, waktunya kita ganti topik. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video beredar di mana di Kota Karawang, teman-teman. Ini tempat saudara saya di sana ada ya. Keluarga gue juga ada di sana, teman-teman ya. Itu ada ibu-ibu yang bisa dibilang berdemo ya, berdemo secara halus bahwa mereka kekurangan air. 2 dekade krisis air, warga Kiara Jaya tagih janji Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Oke, kita gas ya. Kan Kadem pernah ke Karawang. Itu waktu itu gimana Kadem?
Raden? Dulu saya pernah memohon ke Kang Dedi. Pas Kang Dedi bilang, tolong bantu warganya saya untuk dapat air bersih. Tapi dia janji 1 bulan akan mengalir air. Sampai detik ini belum ada air bersih yang mengalir. Itu dari kapan teh? Bulan apa maksudnya janjinya? Pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Ya, sampai detik ini belum ada. Belum ada tindak lanjutnya. Pengaduan kami dari kami ke Kang Dedi. Kang Dedi, Kang Dedi. Ini adalah sumber mata air satu-satunya di Kedusunan Kiara Jaya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Jambe Barat. Ini sebenarnya sudah tidak layak ya, karena di sana ada kuburan yang mengandung zat yang kami tidak tahu. Kami tiap hari seperti ini berbondong-bondong. Kita ada sekitar 200 rumah, 300 kakak, dan ada 500 orang. Sebulan puasa berarti baru kemarin dong ya? Belum terlalu lama ya? Oke. Videonya ini viral dan sampai ke Pak Dedi. Dan kebetulan kalau tidak salah Pak Dedi kan lagi ada acara sama Pak Prabowo Karawang ya teman-teman ya. Langsung nemuin warga-warga yang teriak air ini. Kita langsung play. Ya, ini saya lagi di Karawang. Setelah bertemu dengan Presiden Pak Prabowo untuk groundbreaking pembangunan baterai untuk mobil listrik dan berbagai fasilitas energi terbarukan lainnya. Ya, jadi ini saya lagi bertemu sama yang teriak-teriak kemarin. Ya. Ngomongin cai. Padahal waktu itu kan kronologinya begini. Ini dijelasin. Saya ada warga yang curhat urusan air. Kemudian saya meminta pada perusahaan untuk membantu warga membangun jaringan air ke warga di sini. Tapi sampai sekarang perusahaannya belum melaksanakan. Oh, berarti instruksinya bukan ke pejabat pemerintah melainkan ke pihak perusahaan yang mungkin dekat dengan warga kampung tersebut. Tapi sampai saat ini kampung tersebut malah justru atau perusahaan tersebut justru malah belum merealisasikan apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Deddy Mulyadi kita gas. Ya sudah, karena perusahaan belum melaksanakan, maka ini akan diambil alih lagi oleh Pemprov Jabar. Oh gitu, ya. Dan buat pertama, selama jaringan airnya belum dibangun, maka setiap hari saya akan kirim 6 tangki air bersih, ya kan, setiap hari. Jadi mulai sekarang saya transfer 36 juta. Oke. Ngomong sia. Mana kamu udah carawokan? Iya, saya tuh hanya saya tuh bingung, Pak. Bingung sama siapa saya curhat. Oh, ini si ibu ini ya? Cuman Bapak Aing yang bisa. Yang ngomong nangis itu ya? Kepada Bapak Prabowo bantu kami. Jauh-jauh tadi kapan? Di cara kanan. Banyak Pak Prabowo kudu ngurusin cai di RT ini. Iya, bikin malu aja. Terima kasih ya. Lucu ya. Selesai masalahnya udah. Ya. Kelar masalah sesuai dengan hashtagnya. Apapun masalahnya sama Pak Deddy Mulyadi kelar gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan beralih sedikit ke sebuah berita di mana ada, gua nggak tahu nih beliau ini siapa, kalian bisa komentar apakah manajer dari Bobotoh Persib Bandung teman-teman, yang dimana beliau membuat sebuah statement, sebetulnya sih udah beberapa hari yang lalu tapi ini viral sekarang. Bonus dari Sekda yang pernah diinstruksikan oleh Bapak Deddy Mulyadi terkait 1 miliar, kan 2 miliar tuh, 1 miliar dari Pak Deddy Mulyadi, 1 miliar dari Pemprov. Ya semua dari ANS yang ada di Pemprov Jabar suruh patungan lah gitu ya, ngasih 1 miliar buat Bobotoh. Tapi ternyata
info yang gue dapatkan ya termasuk dari video ini, uang yang ditargetkan 1 miliar itu tidak sampai dan hanya terkumpul kurang lebih sekitar 300 berapa gitu ya. Tidak nyampe setengah miliar pun tidak nyampe. Nah, akhirnya Bapak yang punya kepentingan dari Persib Bandung atau mungkin bisa dibilang manajernya mungkin ya seperti itu, dia menolak hadiah tersebut karena dianggapnya takut nantinya beranggapan salah paham khususnya para bobotoh atau khususnya para pemain. Nantinya jadi fitnah, makanya dia nggak terima katanya gitu. Tapi yang jadi problemnya adalah banyak berita yang membuat judul Bapak Deddy Mulyadi mengingkari janjinya. Itu yang jadi problemnya. Kita akan dengarkan dulu dari awal kira-kira permasalahan seperti apa karena ini jadi viral. Ya takutnya jadi salah paham gitu guys, kita gas. Saya klarifikasi biar semua bobotoh tahu, semua bobotoh mendengar ya, bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang 1 miliar. Tidak ya. Itu yang dari Herman itu memberikan 356. Saya udah instruksi kepada staf di Persib. Saya tolak, jangan sampai ya ini jadi masalah, jadi bumerang. Dan harus jelas itu uang. Nah sekarang bobotoh tahunya 1 miliar. Dan ada yang selalu menanyakan juga, Pak udah ya katanya itu uang 1 miliar. Ya itu bukan lagi, itu yang dari gubernur ya, itu langsung ya yang 1 miliar. Dan saya tidak tahu dan saya juga tidak menerima, itu urusan ke kantor ya. Itu. Nah, jadi pada intinya karena uangnya tidak sampai 1 miliar, takut jadi fitnah gitu, dia menolak pemberian itu karena takutnya nanti jadi fitnah gitu ya. Nah, yang jadi problemnya adalah bukan masalah itu ya. Kalau gue sih kalau misalnya memang tidak bisa ngumpulin uang sampai sejumlah 1 miliar sih no fine atau tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena memang daripada nanti pakai dana APBD juga repot ya kan. Ujung-ujungnya korupsi kan. Yang awalnya niat baik jadi malah jadi korupsi gitu teman-teman. Ya sudah nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Cuman yang jadi problemnya adalah banyak berita yang membuat judul Pak Deddy Mulyadi itu mengingkari janjinya, bla 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 bla, banyak banget gitu. Ini yang sangat-sangat disayangkan teman-teman ya. Coba kita dengarkan, ada satu netizen yang membahas ini juga teman-teman. Jabarexpress.com, Persib tolak bonus dari Gubernur Jabar, nominal tidak sesuai janji. Jadi gubernur, padahal kalau gubernurnya udah secara real ya, bahkan dipublish pada saat ngasih uang 1 miliar itu ngejual sapi ya, sapi 4 apa 5 gue lupa gitu teman-teman, karena udah lumayan lama ya. Sapi 5, 4 ya. Tolong ya kalau salah tolong cross-check. Kemudian sisanya dari uang tabungan 800 ya, 800 juta. 200 juta itu dari ngejual sapi. Sapi kesayangan, sapi hewan peliharaannya lah gitu ya, yang untuk kurban. Karena kebetulan pada saat itu kan mau lebaran kurban. Dipenuhi dan itu diekspos. Baik dari channelnya, bahkan juga dari media juga banyak yang mengekspos itu. Cuman sekali lagi ya, banyak yang bikin judul yang menurut gue tuh kayaknya tidak sesuai dengan isinya. Ini yang sangat disayangkan. Jabarexpress.com ya, kami cuma mengingatkan aja. Persib tolak bonus dari Gubernur Jabar, nominal tak sesuai janji. Oke, biar abang ini aja yang ngebahas, kita mau ngedengerin aja guys, kita play. Cik atulah nyen judul berita teh sing bener kehead. Masa iya aya judul berita Persib tolak bonus dari Gubernur Jabar, nominal tidak sesuai janji. Padahal kenyataanna Deddy Mulyadi teh geus memenuhi janjina, mere bonus 1 miliar ka pemain Persib. Sawarga Jawa Barat geus arapaleun kabeh. Bahkan nu narima duitna pemain Persib langsung. Tuh disaksikan ku Ono Surono deh. Demi mere duit 1 miliar ke Persib, Deddy Mulyadi nepikan nyokot duit tabungan 800 juta jeung ngajual 4 ekor sapi senilai 200 juta kabehna 1 miliar. Ayeuna ujug-ujug aya berita kos kieu kan pi anjingeun. Dengekeun ku sianya nu ditolak ku Persib teh lain duit Deddy Mulyadi, tapi duit
ti patungan ASN Provinsi Jawa Barat. Cek Pak Haji Umuh anu boga Persibna ngomong bahwa nu ditolak teh lain duit ti Deddy Mulyadi, lain tapi duit ti Sekda Herman Suryatman sebesar 356.525.000 ti hasil patungan para pejabat provinsi. Ya. Cik atulah. Jadi maksud gua tuh gini, kalau nggak bikin judul ya, tolonglah. Ini kan banyak banget ya konten kreator yang membahas Pak Deddy Mulyadi juga. Kadang-kadang kalau ngasih judul bisa berlebihan banget gitu ya. Jangan gitulah ya. Kasih sesuai dengan porsinya, kasih sesuai dengan isinya. Jangan lu ngejual pisang tapi lo cerita ke konsumen, "Weh, pisang rasa semangka" gitu. Jangan gitu juga, Ahmad. Kadang-kadang boleh lah ya supaya naikin engagement, naikin rating, naikin view segala macam. Tapi tolong sesuai porsinya gitu. Jangan memaksakan. Ujung-ujungnya apa? Hoax. Kasian. Pak Deddy Mulyadi susah payah lo ngasih duit. 1M lo itu. Fitnah namanya. Tolong. Mohon maaf Jabar Express, kami mengingatkan ya, salah satu media Jabar, please ya. Soalnya kemarin kan Pak Deddy Mulyadi juga sudah mewarning ya. Kami bukan berarti tidak mau kerjasama dengan media-media lokal atau media apapun, karena memang mereka punya media sendiri. Kayaknya nih banyak yang ini dari statement Pak Deddy tuh tersinggung atau gimana gitu ya. Padahal kan udah lo masing-masing aja, kejar aja Pak Deddy Mulyadi kalau mau cari berita Pak Deddy Mulyadi. Cuman maksud gue tolong judulnya, please. Oke guys, kita akan beralih topik terkait tentang DPRD Jabar atau para dewan-dewan Jabar yang akan memecah ya Provinsi Jabar menjadi 5 provinsi. Ya, 5 kok begini gue ya. Tapi ada yang menarik teman-teman. Ada satu video yang bisa dibilang ini videonya sangat gar sekali ya. Gua nggak ngerti, dia kayak mau warning para dewan yang ada di Jabar ya. Kita tonton dulu satu persatu netizen komentarnya kayak gimana. Orang-orang terpenting di Jabar juga mungkin banyak yang komentar. Pokoknya warga netizen Jabar banyak yang pokoknya nggak terima dengan apa yang sudah diusulkan. Karena ini sudah apa ya, bisa dibilang mengusulkan ke komisi berapa itu? Komisi 1 atau komisi berapa itu? Jadi menurut gue ini bukan main-main gitu teman-teman ya. Walaupun sekilas seperti main-main gitu ya. Kita dengarkan satu-satu komentar para netizen, baru nanti kita akan dengarkan salah satu orang yang bisa dibilang ini mau warning anggota dewan yang ada di Jabar ya. Kita langsung gas menuju TKP and play. Pemekaran di tingkat provinsi seringkali terdengar megah. Ada gedung gubernur baru, kantor dinas baru, dan jabatan-jabatan baru. Tapi semua itu datang dengan harga yang tidak murah. Belanja pegawai membengkak, dari gaji ASN hingga personel birokrasi. Padahal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari rakyat adalah bupati dan wali kota, bukan gubernur. Gubernur itu lebih banyak berperan pada koordinasi dan fasilitasi lintas kabupaten. Tapi urusan jalan rusak di desa, air bersih, sekolah, layanan kesehatan, sampai data bantuan sosial, itu semua adanya di level kabupaten kota. Maka, kalau mau melayani rakyat lebih cepat dan lebih dekat, pemekaran kabupaten itu jauh lebih logis dan lebih hemat. Pemekaran provinsi kerap menjadi proyek elit, kalkulasi politik, dan gengsi daerah. Sementara rakyat hanya dapat imbasnya saja berupa kenaikan biaya birokrasi, bukan peningkatan layanan. Maka, pemekaran yang bijak bukan yang menambah kursi kekuasaan, tapi yang memperpendek jarak pelayanan. Dan itu adanya di tingkat kabupaten, bukan di tingkat provinsi. Hei, DPRD Provinsi Jawa Barat, maksud dan tujuan kalian apa ini? Ingin mecahin Jawa Barat jadi 5 provinsi. Ada rencana apa di balik ini semua? Apa untuk kepentingan rakyat Jawa Barat atau untuk kepentingan kalian pribadi atau partai kalian? Tolong jawab para dewan DPRD Jawa Barat. Benar-benar di saat warga Jawa Barat lagi senang dan bahagianya punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang peduli sama rakyat kecil, yang ingin membangun Jawa Barat menjadi istimewa, kalian sibuk mecah-mecahin Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Bahkan usulan udah diajukan ke Komisi 1 DPR RI. Ya Allah, bener-bener gua jamin nih, dalam sejarah Indonesia, mungkin dalam sejarah demokrasi di Indonesia, belum ada satupun provinsi yang dipecah, dimekarin,
sampai 5 provinsi begitu. Tidak ada masuk logika akal. Kalian tuh sebenarnya berpendidikan tinggi, orang-orang cerdas, tapi kadang usulan dan programnya tuh kadang nggak masuk akal gitu. Lucu gua kadang. Mungkin kalau 2 masih bisa jadi, itu juga perlu pembahasan yang lama, panjang, semuanya dihitung. Karena sekarang Indonesia nih, Prabowo sendiri sebagai presiden Indonesia udah nyaranin soal efisiensi setiap anggaran di daerah. Terus Kang Deddy Mulyadi juga sama, lagi mengefisiensiin penghematan soal anggaran. Lah kalian sibuk malah mecah-mecahin provinsi Jawa Baratnya di 5 provinsi. Kalau sampai terjadi berarti ada 5 gubernur di Jawa Barat. Terus ada 5 DPRD provinsi Jawa Barat. Belum tetek bengeknya lagi. Itu semua perlu biaya, perlu anggaran. Hei para dewan, mikir nggak ke situ kalian? Bener-bener para dewan dagalan begini nih. Bener-bener gue mah nggak bakal di ACC, yakin gue. Mau kalian mau diajuin mau gimana juga, tetap Jawa Barat kan tetap Jawa Barat. Seandainya di ACC juga mungkin jadi 2 provinsi kayak Bekasi, Bogor, Depok, itu ikutnya bisa ke Jakarta atau bisa ke buat provinsi baru itu. Tapi itu perlu pembahasan yang lama bener, perlu penilaian, perlu anggaran dari mana. Lah ini 5 provinsi, bener-bener lucu kalian tuh, orang-orang cerdas, orang berpendidikan tinggi, tapi pemikirannya kayak sekolah SED. Tau nggak SED? Bener-bener lucu. Nyesel banget gue, intinya mah muak dan nyesel milih kalian lagi. Nanti di kedepan pemilu kedepannya gak bakal gue coblos kalian satu-satu pun. Bener gue mah, bener nyesel banget kalian. Kang Deddy Mulyadi lagi sibuk kerja buat membangun Jawa Barat, kalian sibuk nyari kerjaan. Mana kemarin kalian studi banding ke Bali, anggarannya 300 miliar lebih, sedangkan BPJS Pemprov Jawa Barat aja utangnya tuh 300 miliar lebih. Tuh pikirin ke situ, jangan jalan-jalan mulu studi banding, ujung-ujungnya mah jalan-jalan. Gue juga tahu. DPRD Jawa Barat luar biasa, aspiratif dan gercep. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat menggulirkan wacana pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Hal ini disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono yang diunggah akun Instagram sahabat_RHD tertanggal 19 Juni 2025. Yang heran, wacana ini muncul kembali di saat pemerintah pusat belum mencabut moratorium atau penangguhan calon daerah otonomi baru atau CDOB. Karena berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, daerah pemekaran masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli daerahnya belum mencukupi. Nah, loh. Di sini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal warga Jawa Barat yang sedang bangga-bangganya memiliki gubernur. Jangan bantahkan fakta bahwa politik nasional yang tadinya berkiblat ke DKI Jakarta sekarang berpindah ke Jawa Barat. Bahkan perhatian rakyat Indonesia tertuju ke Jawa Barat. Ingat itu. Karena apa? Karena di situ ada sosok Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dicintai rakyatnya. Buka mata, buka telinga. Fakta membuktikan setiap KDN turun ke daerah, masyarakat menyambutnya dengan antusias, dan ini belum pernah terjadi pada pemimpin sebelumnya. Mengapa? Karena KDN mencintai rakyatnya, bahkan di luar Jawa Barat pun mencintai KDN. Masa sih dalam keadaan rakyatnya bangga dan mencintai pemimpinnya masih berpikir untuk memekarkan provinsi Jawa Barat? Justru kondisi ini rakyat semakin bersatu merasa menjadi orang Jawa Barat. Ingat, dalam kondisi ini masyarakat semakin bersatu merasa menjadi orang Jawa Barat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Di absen dianya calon gubernur 5 provinsi Jawa Baratnya, Bapak Ono Surono, Bapak Eka Santosa, Bapak Adel Setiawan, Bapak Dodi Permana, terakhir Pak Ustadz ya, orang Garut, Bapak Aceng Mujib. Ya, nah 5 provinsi Jawa Barat tuh bakal dipecah. Aya nu cocok tuh calona. Lamun eueuh engke dipilihna lain ku masyarakat, tapi dipilihna ku Allah Subhanahu wa taala. Cenah ditarik ke akhiratnya.
Leres bah jalma nungges ngahina ka urang Sunda jeung karuhunna moal cukup ku menta hampura padahal Anda orang-orang terhormat. Oke, gua nggak tahu ini statementnya apakah untuk orang-orang yang dalam tanda kutip, tapi di sini ada bahasa dewan ya. Kita gas dulu, kita dengerin, kita play. Sampurasun. Sanajis-najisna babangus anjing. Masih bisa dikumbah ucai jengkutan. Tapi pamatuk sia geus nyerikeun hate orang Sunda. Jadi karuhun Sunda cai naon nu bisa ngumbah karena pamatuk sia. Sia lain mencerminkan anggota dewan yang terhormat. Ini dia guys, anggota dewan disebut. Sia lain mencerminkan kader PDIP. Kader PDIP siapa? PDIP nganut Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, tercukup sia kumenta hampura. Turun jadi anggota dewan karena Anda bukan orang terhormat. Ngeri banget statementnya cuy. Turun lo jadi anggota dewan karena Anda tidak mencerminkan sebagai seorang anggota dewan yang terhormat. Ngeri banget para pemirsaku yang budiman ya. Najisnya binatang. Mohon maaf sekali lagi, ini gue hanya menerjemahkan anjing. Mulut anjing itu bisa dibersihkan dengan air. Tetapi najis dari omongan yang lo keluarkan itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Kenapa? Karena lo bukan najis dalam tanda kutip tadi yang disebutkan. Wah, ini marah banget nih ke anggota dewan DPRD dalam tanda kutip partai. Ngeri. Ini kapokan lo. Mungkin yang dimaksud ini kira-kira anggota dewan dari partai apa nih guys, dan namanya siapa? Coba tolong komentar karena gua cari di sini komentarnya semuanya ada yang ada inisial O gitu ya. Aduh, coba komentar. Coba komentar ya. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau tersalah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.